Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran keempat. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk, kita cari tahu. Nah, anak-anak, coba kalian tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang kalian ketahui dalam diagram berikut ini. Anak-anak, kalian bisa membuat diagram manfaat tumbuhan seperti berikut ini. Di antaranya, manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Berikutnya, sebagai sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, tumbuhan juga sebagai bahan obat-obatan herbal. Nah, tumbuhan yang paling utama adalah sebagai sumber oksigen bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Manfaat tumbuhan yang lainnya sebagai sarang berbagai jenis hewan. Selain itu, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai peneduh dari panas. Kalian bisa tuliskan manfaat dari tumbuhan yang lainnya. Kalian buatkan diagramnya ya. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, masih ingatkah kamu teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak yang ada di pembelajaran 1? Ayo kita baca kembali ya teks Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ini adalah teksnya yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Coba kalian baca kembali ya. Nah, dari sini kita jadi tahu bagaimana cara jagung berkembang biak. Pada paragraf 1 tertulis, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok dari paragraf ini adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Selanjutnya, paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok pada paragraf ini adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Nah, anak-anak, itulah tadi paragraf 1 dan paragraf 2 yang sudah kita tentukan ide pokok dan juga kesimpulannya. Untuk paragraf yang lainnya, coba kalian tentukan ya. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Nah, kalian masih ingat cara untuk membuat kesimpulan? Langkah-langkahnya adalah membaca teks secara keseluruhan. Lalu temukan informasi penting apa yang terdapat dalam teks. Lalu kalian hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Nah, anak-anak, kalian masih ingat apakah yang dimaksud dengan kesimpulan? Ya, tepat sekali. Kesimpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Itulah ciri-ciri kesimpulan anak-anak. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua.
Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Kalian masih ingat bunyi dari sila-sila Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah belajar nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan juga sila kedua. Selanjutnya, kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung pada sila yang ketiga ya. Sekarang coba kalian amati kedua gambar berikut ini. Pada gambar pertama ada Lani, Dayu, dan juga Beni yang bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar. Pada gambar kedua ada Siti dan teman-teman yang sedang melaksanakan diskusi kelompok. Mereka bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu hal. Nah, anak-anak tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas tadi ya. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas. Tulislah penjelasanmu dengan singkat ya. Anak-anak, kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal. Merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Perilaku-perilaku tersebut merupakan penerapan dari sila ketiga Pancasila. Sekarang, coba kalian carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan?